Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Hukum Klinis. Kami akan mensosialisasikan terkait hak paten. Sebelumnya, izin perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya pribadi, Rifki Kurniawan Hasim, NIM 8111-41836. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Noval Faris Putra Arianto, NIM 8111418195. Saya Muhammad Bayu Muda Sibari, NIM 8114182115. Saya Nur ini 414127. Saya Sylvia Kusmaning Pramesti, NIM 8114182334. Oke, itu dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai paten. Apa itu paten? Paten berasal dari bahasa Latin patere atau to be open, yang berarti terbuka. Artinya bahwa invensi yang dihasilkan harus terbuka dan dipublikasikan kepada negara akan memberi hak eksklusif kepada inventor. Hak eksklusif adalah hak inventor atas invensinya di bidang teknologi. Jadi, dapat kita simpulkan, hak paten melindungi invensi seseorang atau beberapa orang dalam bidang teknologi yang spesifik dalam kurun tertentu atau terbatas. Selanjutnya, apa itu invensi dan apa itu inventor? Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah penemuan berupa ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, metode, sistem, serta pengembangan atau penyempurnaan proses produk tersebut. Invensi dapat dipatenkan jika baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, jenis-jenis paten. Yang pertama, paten biasa, yaitu melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam, yang jangka waktunya adalah 20 tahun. Yang kedua, yaitu paten sederhana, tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan dengan jangka waktu 10 tahun. Hak paten dapat dialihkan melalui waris, hibah, jual, atau ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum paten yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hal ini karena memerlukan beberapa penyesuaian substansi terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Selanjutnya, paten bukan merek, sebaliknya merek juga bukan paten, walaupun keduanya sama-sama berada di bawah rezim kekayaan intelektual. Perbedaan merek dan paten yaitu bahwa hak merek memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki, sedangkan hak paten memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Hak merek dapat mencegah pihak lain menjual produk atau jasa yang memiliki kemiripan merek. Hak paten melindungi temuan agar tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Kemudian, hak paten berlaku 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan hak merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian, bagaimana cara
pendaftaran hak paten. Yang pertama, mendaftarkan permohonan ke Dirjen KI atau yang biasa disingkat dengan Ditjen KI. Untuk mendaftarkan permohonan, kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu spesifikasi paten. Spesifikasi paten ini meliputi judul invensi, latar belakang invensi, bahaya invensi, dampak dan uraiannya, serta penjelasan tentang fitur-fitur yang dinyatakan baru dan inventif oleh seorang inventor sehingga layak mendapatkan hak atas paten. Syarat kedua, formulir permohonan rangkap 4. Yang ketiga, harus mengeluarkan biaya sebesar 750.000 untuk biaya paten umum. Kemudian, mendapatkan tanggal penerimaan pemeriksaan oleh Dirjen KI. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan pemeriksaan oleh Dirjen KI. Oleh karena itu, kita harus melengkapi persyaratan formal dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan. Formulir yang harus kita isi yaitu syarat pernyataan hak atau surat pengalian kuasa. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. Fotokopi akta pendirian badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Kemudian yang terakhir adalah fotokopi NPWP. Kemudian pengumuman. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman. Tahap pengumuman dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen KI. Pengumuman diumumkan di berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Masa pengumuman ini berlangsung selama 6 bulan. Masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen KI jika mengetahui jika invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Yang kemudian, yang keempat, yang kelima, jika pemeriksaan menyatakan diterima, maka langsung mendapatkan sertifikat hak paten. Setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansif. Yang keempat, mengajukan permohonan pemeriksaan substansif dulu ya. Pengajuan ini dapat diajukan dengan menyerahkan formulir telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp2.000.000 ke Ditjen KI. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substansif dalam waktu 36 bulan dari tanggal penerimaan, maka permohonannya dianggap ditarik kembali dan invensinya menjadi milik publik. Dalam pemeriksaan substansif ini, pemeriksaan paten akan menunjukkan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substansif sehingga layak diberikan hak atas paten. Yang terakhir, jika pemeriksaan menyatakan diterima, maka langsung mendapatkan sertifikat hak paten. Dalam jangka waktu paling lambat 36 bulan tadi, sejak permohonan pemeriksaan substansif diajukan, pemeriksa paten harus sudah memutuskan apakah akan menolak ataupun memberikan paten. Terhadap invensi yang diberi paten, diberikan sertifikat hak paten. Next. Lalu bagaimana jika permohonan tersebut ditolak? Maka pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang dilanjutkan ke Pengadilan Niaga dan Kasasi ke MA. Setelah langkah itu dilakukan dan masih mendapatkan penolakan, maka invensi tersebut menjadi milik publik. Artinya, di sini pemohon yang permohonan patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga kasasi ataupun ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan ataupun upaya hukum yang diajukan berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi milik publik. Oke, untuk selanjutnya hak yang dimiliki oleh inventor. Hak yang dimiliki oleh inventor ada dua, yaitu dalam hak paten produk dan hak paten proses.
Paten itu adalah gimana membuat atau menjual untuk menyediakan dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Lalu untuk paten proses adalah yaitu bagaimana menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Lalu selain itu, inventor juga berhak yang ada tiga itu memberikan yang pertama adalah memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi, terus yang kedua menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat. Yang ketiga itu menuntut orang dengan yang sengaja tanpa hak atau melanggar pemegang paten tersebut. Lalu paten dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Ada 6 manfaat yang dimiliki oleh paten dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Yang pertama adalah sebagai jaminan perlindungan hukum, yang kedua adalah menambahkan kepercayaan konsumen, yang ketiga adalah menambahkan aset perusahaan, yang keempat adalah mengurangi plagiarisme dan eksploitasi karya, yang kelima adalah mengurangi kompetitor, yang keempat, yang keenam adalah memperluas jangkauan bisnis. Ya, selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi. Melanggar pemegang hak paten pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 500 juta. Lalu melanggar hak paten sederhana penjara paling lama 2 tahun dan denda 250 juta. Lalu saat ini terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten, antara lain WTO, perjanjian TRIPS yang diikuti hampir semua negara. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke kantor paten Eropa, yang jika sukses, sang pengajuh aplikasi akan mendapatkan multiple paten atau hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa. Bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa. Oke, di sini ada beberapa contoh kasus dari paten, tapi dari kelompok kami akan memberikan salah satu contoh pelanggaran hak paten. Dalam studi kasusnya itu pihak Apple dan Samsung, yang mana itu mengenai paten melalui mode slide to unlock. Jadi slide to unlock ini pertama kali diperkenalkan oleh pihak Apple itu sendiri pada tahun 2017 di bulan Januari saat peluncuran handphone iPhone perdana, yang sengaja dibuat supaya ponsel iPhone itu sendiri dimasukkan apabila dimasukkan ke dalam kantong atau saku, layar iPhone tidak akan terpencet secara tidak sengaja. Di sini Apple telah resmi mendapatkan paten dan atas desain fitur slide to unlock khas iPhone. Paten tersebut diberikan US Patent and Trademark Office dan terdaftar dengan nomor 2675. Dalam deskripsinya, paten ini disebut sebagai ornamental design for a display screen or portion thereof with a graphical user interface. Jadi Apple menuntut pihak Samsung, yang mana pada akhirnya memenangi hak paten slide to unlock atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama 4 tahun. Dengan kemenangan tersebut, perusahaan besutan Steve Jobs tersebut berhak mendapatkan royalti sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun. Jadi selanjutnya Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus setelah diperkarakan sejak tahun 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas mode slide to unlock dan tautan cepat. Samsung dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Mungkin selanjutnya, next.
Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahunnya ditetapkan, akan tetapi kembali dipulihkan setelah 1 tahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan pihak Apple. Berdasarkan kasus di atas yang tadi saya sampaikan, perusahaan Samsung melanggar peraturan mengenai hak paten terhadap perusahaan Apple. Perusahaan Samsung diharuskan membayar penalti sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun terkait pelanggaran hak paten dalam mode slide to unlock yang lebih dulu dipatenkan oleh pihak Apple. Yang perlu dihindari sebelum permintaan paten diajukan adalah mengungkapkan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Nah, di sini bagaimana sih cara penyelesaiannya untuk menghindari dari gugatan tersebut atau tuntutan hukum mengenai hak paten? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita juga perlu melakukan penelusuran yang dimana dimaksud untuk mendapatkan informasi tentang teknologi dari invensi atau temuan kita. Apakah mempunyai kesamaan dengan teknologi-teknologi sebelumnya sehingga dapat terhindar dari plagiarisme atau plagiasi. Di sini kita juga perlu melakukan analisis mengenai ciri khusus dari invensi atau temuan yang akan kita ajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi atau temuan terdahulu. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman semua. Tadi sudah kami sosialisasikan mengenai hak paten. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya selaku pembawa acara dan teman-teman saya dari kelompok 6, apabila dalam cara penyampaian dan tutur kata ada yang salah, mohon dibuka untuk maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.